Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir hari ini bertemu dengan Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Erick Thohir menggandeng Polri untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19 di masyarakat. Ajakan Erick Thohir merupakan pelaksanaan perintah Presiden Joko Widodo agar Komite Penanganan COVID-19 mengajak TNI Polri. Sebelumnya, Erick Thohir menggandeng Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Menurut Erick, menggandeng TNI dan Polri penting karena institusi ini memiliki struktur organisasi hingga ke pelosok daerah. Tidak lain ingin memastikan bahwa sinergisitas daripada tim pelaksana. Apa spesifiknya bantuan yang diminta komite yang dipimpin Erick Thohir kepada Polri? Kita temui rekan kami Zeki Rahmat di Mabes Polri Jakarta. Zeki, apa saja target dan tugas ada pihak kepolisian untuk membantu Komite Penanganan COVID-19 ini? Ya, spesifiknya tadi yang disampaikan oleh Wakapolri lebih menggerakkan program disiplin di tengah masyarakat yang tadi sudah disebutkan, karena institusi Polri ini memiliki struktur organisasi yang luas hingga ke pelosok daerah. Maka Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi menilai Polri tentu bisa menegakkan disiplin di tengah masyarakat seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Itu hal yang penting yang disampaikan tadi. Selain itu ada tugas lain yang diberikan kepada institusi Polri. Polri juga diminta untuk mensukseskan program imunisasi massal vaksin corona. Jika uji klinis tahap ketiga ini berjalan lancar, maka kemungkinan besar di awal tahun depan, sekitar di bulan Januari dan Februari, pemerintah akan melakukan program imunisasi massal vaksin corona, dan program ini cukup berskala besar dan tentu melibatkan banyak lembaga institusi, salah satunya adalah Polri. Kenapa dipilih Polri? Karena Polri juga memiliki fasilitas kesehatan yang banyak, rumah sakit yang cukup banyak di daerah, dan tenaga medisnya juga terbilang cukup besar, sehingga bisa membantu mensukseskan imunisasi massal vaksin corona di awal tahun depan jika tidak berubah. Kita simak dulu pernyataan dari Wakapolri Komjen Gatot Edi dan Erick Thohir usai rapat tadi. Dari Mabes Polri ini sampai dengan tingkat paling bawah itu Babin Kamtibmas siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, utamanya dalam kegiatan pencegahan penularan COVID-19. Selama ini Polri sudah melaksanakan, tapi kita akan lebih mengoptimalkan kembali dari kegiatan-kegiatan kita. Kita sudah mempunyai yang namanya Operasi Aman Nusa 2 dengan satgas-satgasnya, kemudian kegiatan seluruh jajaran, juga kegiatan pendampingan dan lain sebagainya. Kami akan mendukung itu semua. Peningkatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh Polri menjadi hal yang sangat signifikan dan sangat penting, dalam arti supaya masyarakat bisa membantu daripada sukses dari penanganan COVID-19 ini. Dan kita akan fokuskan di 83.000 tentunya kelurahan dan desa yang tadi sudah disampaikan Pak Wakapolri. Tentu Polri siap sampai ke posisi yang terdekat kepada rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir di Bandung. Nanti untuk imunisasi massal itu akan di bawah TNI Polri untuk mengkoordinasi daripada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan PMI. Nah, tidak lain kenapa kita bisa lihat juga bagaimana Polri sendiri mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit dan 6.700 tempat tidur yang sudah ada, tetapi tenaga medis yang jumlahnya ratusan ribu ini yang bisa juga mendukung daripada suksesnya imunisasi massal. Ya, selain Polri, Erick Thohir sebelumnya juga meminta bantuan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa juga untuk menetapkan atau menerapkan disiplin yang tinggi di tengah masyarakat. Jadi dua institusi ini juga akan berperan penting hingga program imunisasi massal vaksin corona selesai di 83.000 lebih desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Juno.
Iya, Zeki, apakah juga ada keterangan terkait dengan dari Komite Penanganan COVID-19 terkait dengan diferensiasi target dan tugas fungsi pelibatan TNI Polri agar tidak tumpang tindih? Karena kita tahu 3 bulan ke depan mungkin saja vaksinasi akan ditemukan dan kemudian bisa dibagikan secara massal. Namun demikian, menuju 3 bulan ke depan perlu ada penerapan terkait dengan sanksi ataupun penegakan disiplin terhadap masyarakat untuk memutus penyebaran virus corona. Iya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir. Sebenarnya tugasnya sudah dibagi-bagi ke masing-masing institusi yang dikunjungi oleh Erick Thohir, seperti misalnya TNI dan Polri. Tugasnya hanya untuk sementara hanya untuk penegakan disiplin tinggi di tengah masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, di tugas lainnya nanti di awal tahun, jika semuanya berjalan lancar, uji vaksin ketiga yang digelar di Bandung, Jawa Barat ini selesai, maka pemerintah langsung akan menggelar program yang besar, yakni imunisasi massal vaksinasi corona. Tugasnya TNI dan Polri tentu ada memiliki masing-masing tugas, seperti misalnya Polri turut membantu Kementerian Kesehatan dan kementerian lain untuk mensukseskan program imunisasi massal ini, dikarenakan pengalaman Polri yang memiliki berbagai rumah sakit di daerah, tenaga medis yang banyak, sementara Polri juga diharapkan bisa mensukseskan melalui sistem keamanan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam imunisasi massal, karena Erick Thohir tadi menyatakan masyarakat harus percaya kepada pemerintah bahwa vaksin yang disuntikan kepada masyarakat sendiri terbilang aman dan halal. Jadi tidak perlu mendengar berita-berita hoax dari berbagai sumber yang tidak jelas, dan itulah salah satunya tugas dari TNI, Polri, dan instansi lain. Juno. Baik, terima kasih rekan Zeki Rahmat dari Mabes Polri Jakarta terkait dengan pelibatan pihak kepolisian dalam penanganan Komite Penanganan COVID-19.